Saya menerima videonya dari media mengenai video ham-ham yang sangat jelas banget yang diperankan oleh orang yang sedang dipermasalahkan tersebut ya. Nah kemudian beredarnya video tersebut tentu mengarahnya kemana-mana nih, bolanya jadi liar ya. Jadi jelas kamu tahu dia udah punya istri, begitu kamu udah ke RK terus tiba-tiba kamu kecewa, kamu ungkap di publik, apa nggak kasihan gitu keluarganya? Jadi itu balik lagi ke kakak, makanya deh aku ini bagaimana bisa DNA dilakukan tanpa ada bapak biologis, ayah biologis publik. Siapa? Hai, saya tertarik untuk membahas mengenai dugaan perselingkuhan antara mantan gubernur dengan seorang selebgram yang kemudian sudah membuahkan anak ya berusia 4 tahun, dan kemudian si wanita sekarang minta pertanggungjawaban dari si mantan gubernur tersebut. Kita tahulah siapa, pasti tahu. Kenapa saya mulai tertarik untuk membahas ini? Ya pertama memang saya adalah warga dari provinsi tersebut ya, gitu, provinsi aing pisan eta teh. Nah kemudian juga karena sudah ada media yang mulai menanyakan kepada saya untuk minta klarifikasi tentang pertama rekaman suara antara perbincangan kedua orang tersebut. Bahkan sudah mulai saya menerima videonya dari media mengenai video ham-ham yang sangat jelas banget yang diperankan oleh orang yang sedang dipermasalahkan tersebut ya. Dari situ ya, dari bukti yang ada ada di tubuh pelakunya, udah jelas memang itu adalah orang yang bersangkutan ya. Ada hal bukti yang udah jelas banget gitu loh. Tapi dari video tersebut pun saya mau mengarah apa nih ya, karena kalau dari bukti video tersebut mengarahkan bahwa adanya suatu hubungan, tetapi belum nanti diulas sama kita bahwa itu kapan dilakukannya ya. Minimal kalau untuk untuk melakukan denial atau penolakan terhadap tuduhan ini, seharusnya berarti video tersebut terjadinya minimal 4 tahun 9 bulan dari sekarang ya. Tetapi itu kan belum jelas juga, nanti video itu akan diungkapkan. Nah kenapa kalau baru keluarnya sekarang dan kemudian kejadian video tersebut juga nanti baru-baru aja gitu, atau setelah 4 tahun 9 bulan, ya berarti ini sesuatu yang memang sudah disiapkan untuk mengalihkan gitu. Nah kalau dia menanyakan apakah ini, tadi juga media nanya sih, apakah ini suatu pengalihan isu dari suatu tuntutan, dari suatu apanya segala. Maaf, di telematika itu nggak ada praduga bahwa ini pengalihan isu atau segala yang kayak gitu, nggak. Kami orang telematika nggak pernah belajar yang mengenai pengalihan isu, motivasi, modus, lain sebagainya, enggak. Kami hanya tinggal mengungkapkan fakta di Pada saat ungkap itu di sosmed apa segala macam kan dampaknya pasti ke keluarganya, ke istrinya secara psikologi, ke anaknya dan lain-lain. Kamu nggak mempertimbangkan itu gitu. Soalnya kan ramenya katanya dibikin-bikin. Terserah orang berasumsi apa. Jelas kamu tahu dia udah punya istri, begitu kamu udah ke RK terus tiba-tiba kamu kecewa, kamu ungkap di publik, apa nggak kasihan gitu keluarganya? Jadi itu balik lagi ke kakak, makanya deh aku ini bagaimana bisa DNA dilakukan tanpa ada bapak biologis, ayah biologis publik. Siapa? Kamu nanya ke aku? Iya. Nggak bisa, ya tetap Nggak bisa ya. orang tua. Satu, aku bacakan di sini bahwasanya poinnya aja ya. Keponakan bapak ini meminta tes DNA, karena aku tantang di tes DNA kan, karena aku nggak mau panjang, segera jadwalkan pertemuan dan lakukan tes DNA. Iya, tapi bapaknya nggak ikut katanya gitu. Ya maksudnya mungkin nggak ikut pada saat di rumah sakit kamu dulu, baru nanti bapaknya di belakangan gitu. RK-nya Nggak mau. Harus bareng-bareng. Karena nggak mau aku. Ya. Ya yang seperti biasa orang normal tes DNA aja. Ya, Kenapa harus begitu? harusnya sih memang ya bebarengan. Ya harus ada orang tua sih, kedua orang tua harus ada di situ. Gitu kan? Ya, kamu emang siap tes DNA? Tes aku sudah dari kemarin loh. Kenapa dia yang malah bilang bapaknya nggak ada gitu loh? Bapaknya nggak mau tetap. Kenapa gitu? Yang dia ngomong katanya itu apa namanya? Saya mana tahu itu rambut siapa, darah siapa, dari mana tes DNA itu? Prosesnya bagaimana? Katanya kamu waktu kenal dia udah hamil katanya. Itu fitnah besar ya, makanya yang dia itu kalau jadi podcast kan aku ceritain. Itu fitnah besar banget. Itu wow banget. By the way, aku mau nanya. Sedangkan aku aja dituntut, badan aku harus seslim mungkin. Kala itu. Dia maksudnya nuntut siapa? Nuntut kamu? Iya. Maksudnya dia minta kamu tuh badan harus slim. Oh. Buncit dikit sih nggak bisa. Si siapa yang katanya kamu Natalie Holster tuh? Itu gimana sih? Dia nggak ada sangkut pautnya kak. Dia cuman menolong aku aja. Kasihan lo dibully orang dia itu. Iya, tadi pagi aku teleponan kok. Iya. Gitu ya. Kapan Dia rencana? bilang, aku udah biasa Lisa gitu.
Kata apa? Kapan rencana mau tes DNA? Ya aku nggak mau lah kalau bapaknya nggak ada, ngapain? Keponakannya juga ngomong caranya masih kayak anak kecil gitu. Ya andai kan mentok nih, andai kan si RK aja nggak mau, Rewan Kamil nggak mau datang, kamunya juga nggak mau gitu. Ya nggak mau, ya nggak usah. Ngapain? Ya, Ngaco. Udahlah, hanya aku mau apa aja kemana, terserahlah yang berani angkat podcast. Kalau bukti uang cash itu sudah pasti berbalut Bank BJB. Hah? Selalu. Uang cash berbau Bank BJB? Iya, jadi kan itu loh Kak, kalau kasih uang cash itu kan selalu ada kayak dari Bank Mandiri, ini dari Bank BJB terus selama aku berhubungan gitu. Udah kan berkelanjutan gitu. Nggak, karena aku kan mau tahu dulu apa aja buktinya. Jadi itu buktinya masih banyak. Yang belum kamu keluarin? Iya. Gitu. Karena aku masih menunggu tiket Bapak sampai dengan hari ini belum ada tim yang menghubungi aku. Kemarin ada, tapi kan saat ini kan belum nih. Itu hanya menjanjikan. Yang katanya mau ngasih kamu berapa duit itu katanya 2 miliar? Ya itu nanti aku buka di podcast aja. Oh ada yang itu memang real ya, bukan dibikin-bikin ya? Enggak ada, demi Allah, ngapain sih Kak? Aku, ya ampun. Soalnya kan ramenya katanya dibikin-bikin. Terserah orang berasumsi apa. yang jelas itu belum semua, masih banyak. Oh ya udah. Ya ada sehari satu kan. Tiap hari gitu kamu mau ngeluarinnya? Nggak takut kamu laporin? Aku nggak takut, selagi aku benar kan aku bilang. Oh iya. Yang itu apa? Ininya aku harus memperjuangkan hak anak aku. Karena aku udah terlanjur dibuzzer, dibully pun, gitu. Yang apa namanya? Yang kamu bilang katanya di Windam itu apa? Di Windam? Ya nanti itu aku ceritain di podcast aja ya. Oh ya udah. Bingung aku udah. Ya udah. Kenapa harus bingung? Kalau kamu bilang bener kan ngapain kamu harus bingung? Maksudnya bingung kenapa? Kan kata orang-orang nih yang sudah berpengalaman tuh, ntar juga ini. Terus ntar turun recall bisa seminggu gitu. Karena kan banyak buzzernya yang wah di kelas. Enggak sih, cuman kalau aku sebagai suami gitu ya. Bukan aku ngebelain Ridwan Kamil, tapi pada posisinya begini loh. Kamu kan pada saat ungkap itu di sosmed apa segala macam kan dampaknya pasti ke keluarganya, ke istrinya secara psikologi, ke anaknya dan lain-lain. Kamu nggak mempertimbangkan itu gitu loh. Itu iya sih Kak, udah intinya gitu. Harusnya kamu kan pertimbangkan itu. Itu kalau aku point of view laki-laki ya, kalau perempuan. Ya ngapain? Terus kalau misalnya semua pada kasihan sama Ibu Atalia, siapa yang kasihan sama aku? Oh, malah arahnya ke situ gitu kamunya. Aku juga nggak menyantikan diri aku sama ibu, nggak mungkin, beda banget. Nggak, tapi bumi dan langit dari segi pendidikan. Aku mah cuma lulusan SMA. Ya, tapi kan kamu waktu sama si RK sendiri kan kamu jelas kamu tahu dia udah punya istri. Begitu kamu udah ke RK terus tiba-tiba kamu kecewa, kamu ungkap di publik, apa nggak kasihan gitu ke RK apa ke keluarganya? Ya itu balik lagi ke kakak, aku ngomong panjang. Pasti aku cuma mau sampaikan point of view aku pasti seperti itu gitu sih. Iya, ya udah ya. gitu aja. Oke ya. Iya, oke. Ya, thank you ya. Yo, sama-sama. Nih guys, update kasus Lisa Mario Ozawa sama Ridwan Kamil nih. Cuma gue bingung nih mau ngomong apaan. Abis semua konten gue di take down sama TikTok. Gue juga bingung udah sama TikTok. Maunya apa sih? Gue kagak boleh bikin konten reaction kasus begini. Unboxing masalah orang begini kagak boleh. Maunya gue unboxing barang-barang gitu. Bikin konten affiliate gitu. Kalau gue yang bikin konten affiliate, bukan keranjang kuning yang gue taruh nanti keranjang sampah yang ada. Udah tahu mulut gue kasar begini. Kata gue nih ya, buat Lisa Mario Ozawa nih, si Ridwan Kamil kan udah mau nih tes DNA ya. Kalau itu gak terbukti anaknya Ridwan Kamil ya, kata gue lu tes PTN aja lagi, kuliah ya yang bener. Tapi kali ini lu ambil jurusan hukum, biar lu belajar juga namanya hukum karma ya. Biar gak sembarangan asal rusak rumah tangga orang, Lisa. Lagi kata gue hidup lu ribet banget dah Lisa Mario Ozawa ya. Masalah lu pertama lu cemas saat tes kehamilan. Masalah kedua lu cemas saat tes DNA. Double kill tau gak? Udah tes kehamilan jadi masalah, tes DNA pula jadi masalah ya. Lu bikin anak apa kerja kelompok sih? Berapa orang yang nimbrung begitu tuh? Berapa orang? Lu jangan kayak maling ayam ketahuan warga lu ya. Abis ini ya kabur-kaburan ya. Turutin nih tes DNA nih. Kita mau tahu nih. Lagi jangan-jangan itu bukan anak Ridwan Kamil kali, anak Walid. Makanya lu coba pejamkan mata dan bayangkan muka Walid dah. Siapa tahu bener dia udah jodoh lu, udah Lisa. Terus nih ya buat cowok-cowok di luaran sana nih ya. Kalau si Lisa nih habis kasus ini kelar nih, dia dagang lagi nih, dagang pecel, dagang pop es, es kepal Milo ya. Udah kagak usah beli, ribet, berisik ya. Udah dibeli dagangannya berisik lagi keluar-keluar kayak begitu.
Kagak nyaman nanti hidup lu. Kata gue ngebet banget sih. Biar anak lu punya bapak pejabat. Yang bener tuh lu ngebet dong. Bikin anak lu nanti jadi pejabat kelak suatu hari kalau udah gede ya. Segitunya ya, gak ada yang bisa lu banggain dari diri lu sendiri. Sampai lu harus menaruh kebanggaan itu pada orang lain dengan ngotot pengen diakui punya pasangan pejabat. Lu taruh kebanggaan di orang lain yang lagi sama lu atau yang jadi bapak dari anak lu begitu. Makanya bentuklah kebanggaan di diri lu sendiri itu. Munculin dong nilai lu itu. Ya biarpun sekarang gak ada kan siapa tahu nanti ada gitu lama-lama. Apaan kayak yang bisa membanggakan dari diri lu selain tobrut lu itu ya. Pokoknya kata gue abis ini lu jangan kabur-kaburan. Entar abis ngotot-ngotot minta tes DNA, hasil keluar jadi mode DND lu. Kagak mau diganggu lagi, lu kagak bisa dihubungi. Awas aja lu ya. Lisa Mariana klaim Ayu Aulia lebih dulu punya hubungan dengan Ridwan Kamil, kamu yang kenalin ke aku. Selebgram Lisa Mariana kembali membongkar kisruh dugaan perselingkuhan dengan Ridwan Kamil. Setelah sebelumnya ia membuat heboh warganet dengan mengaku punya anak dari mantan gubernur Jawa Barat itu, kini Lisa Mariana tampaknya saling senggol dengan selebgram Ayu Aulia. Merasa tak terima saat pernyataan Ayu Aulia dinilai menyudutkan dirinya, kini ia membongkar fakta lain. Lisa Mariana mengaku bahwa Ayu Aulia yang lebih dulu mengenal Ridwan Kamil daripada dirinya. Pun ia menyebut hubungan Ayu Aulia dan Ridwan Kamil sudah diketahui oleh banyak pihak, sehingga ia merasa kesal lantaran Ayu Aulia tampak berpihak pada istri dari Ridwan Kamil, Atalia Praratia. Teruntuk AA atau Ayu Aulia, kan kamu duluan yang ada hubungan sama bapak. Udah banyak kok yang tahu, ucap Lisa dikutip dari Instagram story Lisa Mariana Selasa 1 April 2025. Udah deh jangan sok-sok pro sama ibu, jangan, lanjutnya. Bahkan terungkap fakta Ayu Aulia disebut yang mengenalkan Lisa Mariana pada Ridwan Kamil. Kan kamu duluan yang ada hubungan sama bapak, kamu loh yang kenalin ke aku, kata Lisa Mariana. Untuk itu sang selebgram mengingatkan agar Ayu Aulia tidak menyebar fitnah soal dirinya. Coba ngomong ke media kayak gitu, jangan terus-terusan fitnah loh, katanya. Ditegaskan di akhir permasalahan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil bukan perkara hubungan asmara saja, melainkan ada hak seorang anak yang kini tengah diperjuangkan oleh Lisa Mariana. Ini udah bukan lagi soal asmara, ini tentang anak, hak anak. Paham ya sampai situ? Thank you tukasnya. Ridwan Kamil tampak irit bicara saat disinggung soal dugaan perselingkuhan dengan Lisa Mariana. Dia hanya meminta awak media untuk bertanya terkait hal tersebut ke tim kuasa hukumnya. Ke tim hukum saja ya, makasih, katanya sembari berjalan cepat setelah menjalani ibadah sholat Id di dekat kediamannya di Jalan Gunung Kencana, Cembelet, Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin 31 Maret 2025 dikutip dari YouTube TV One.